Beda dengan manusia, Pak. Saya kasih ilustrasi, Pak. Misalnya, Anda mau bangun rumah. Lalu Anda minta tukang untuk mengerjakannya. Mas, tolong bangun rumah saya. Ini gambarnya, silahkan dikerjakan. Tapi tukang itu ketika mengerjakan banyak salahnya, banyak kelirunya, tidak sesuai SOP, sehingga bangunan ini mengalami tidak sempurna. Udah? Tukang ini kerja kepada Anda, tapi banyak kekurangan. Kita dapat madorot nggak, Pak? Kita rugi nggak? Rugi. Kenapa rugi? Rumah ini jadi bocor. Mungkin rumah ini jadi retak-retak temboknya. Bisa gampang runtuh, jadi membahayakan bagi penghuninya. Sehingga makhluk kalau mempekerjakan makhluk yang lain, tapi yang kerja ini nggak benar, maka yang mempekerjakan dapat kerugian. Makhluk ketika nyuruh makhluk yang lain untuk bekerja, ternyata yang disuruh ini nggak benar ketika mengerjakannya, maka yang nyuruh dapat kerugian. Kita misalnya nyuruh orang, Pak, saya nanti punya hajat, mau acara kumpul-kumpul dengan keluarga, minta tolong dimasakin. Kemudian kita pesan makanan. Tapi orang yang masak nggak higienis, nggak hati-hati, masaknya juga nggak enak, makanan dikirim nggak doyan. Sehingga saat kita hidangkan, Masya Allah, banyak di antara tamu undangan yang nggak mau nyentuh. Kita dirugikan nggak? Dirugikan. Hamba kalau menyuruh hamba yang lain, sementara kerjanya nggak beres, maka yang nyuruh dapat kerugian. Allah perintahkan kita untuk beribadah. Allah perintahkan kita untuk sholat. Lalu kita kerjakan sholat. Namun sholat kita masih banyak kekurangan, masih banyak sisi yang nggak benar. Apakah Allah dirugikan dengan itu, jamaah? Allah dirugikan atau tidak? Tidak. Apakah Allah mendapatkan madharat dengan sholat kita yang rukunnya kurang? Tidak. Makanya selesai sholat, kita menyadari sholat kita ini banyak nggak sempurnanya, sehingga kita sampaikan Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha sempurna. Meskipun ibadahku tidak sempurna, sholatku banyak yang kurang, ibadahku masih banyak yang jauh dari nilai yang diinginkan oleh Allah, tapi Engkau tetap maha sempurna dan Engkau tetap maha salam, tidak ada kekurangan sedikit pun pada dirimu. Itulah ikrar kita yang kita baca ketika selesai sholat, karena Allah tidak butuh ibadah kita. Sehingga di sini kita ditanamkan satu prinsip, Rabbmu tidak butuh ibadahmu, tapi kamu yang butuh terhadap ibadahmu. Sehingga siapa yang berjuang, maka hakikatnya dia berjuang untuk dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Selanjutnya jamaah dimuliakan Allah, setelah kita memahami semacam ini, baik Pak, kita telah sepakat bahwa Allah itu zat yang maha kaya, dan Allah zat yang tidak butuh alam raya. Allah tidak butuh ketaatan kita. Lalu apa sih manfaat yang didapatkan oleh seorang hamba apabila dia telah menyadari bahwa Allah tidak butuh seluruh ketaatan kita? Setelah kita menyadari akan hal ini, ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan setelah kita memahami Allah nggak butuh kita. Yang pertama, dengan menanamkan keyakinan bahwa Allah tidak butuh ketaatan kita, Allah tidak butuh ibadah kita, maka akan muncul perasaan tawadhu di hadapan Allah saat kita ibadah. Tawadhu di hadapan Allah ketika ibadah bentuknya adalah saat kita melakukan ketaatan, kita merasa bahasanya ini kalau bukan karena pertolongan Allah, kalau bukan karena hidayah dari Allah, gak mungkin kita bisa melakukannya. Sehingga dengan cara ini, maka kita merasa ketika ibadah, saya butuh sekali bimbingan dari Allah untuk melaksanakan ibadah ini.
Dan itulah derajat al-ikhbat. Bagaimana derajat al-ikhbat itu? Dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Salah satu di antara derajat ibadah adalah derajat al-ikhbat. Allah memuji orang yang beribadah dalam kondisi ikhbat. Wa basyiril mukhbitin, berikanlah kabar gembira kepada al-mukhbitin. Siapakah al-mukhbitin itu? Orang yang beribadah kepada Allah diiringi dengan tawadhu kepadanya, sehingga dia tidak merasa besar dengan ibadah yang dia lakukan. Sebaliknya, dia merasa rendah di hadapan Allah dengan ibadah yang dia kerjakan. Itulah manzilatul ikhbat. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, dengan ikhbat semacam ini, maka seorang hamba akan bisa tawakal ketika beribadah. Tawakal ketika beribadah dalam arti gimana Pak? Dia pasrahkan ibadahnya itu kepada Allah. Ya Allah, aku tidak mungkin bisa melaksanakan ibadah ini kecuali dengan petunjuk-Mu, kecuali dengan bimbingan-Mu. Maka demikian pula aku tidak mungkin bisa menjadikan ibadah ini diterima kecuali dengan taufik dari-Mu. Sehingga orang ini pada saat dia beribadah mencari pahala diiringi dengan apa? Tawakal. Baik, Anda ketika bekerja diiringi dengan tawakal. Tawakal dalam rangka mencari apa? Dunia. Dalam rangka mencari dunia, dalam rangka mencari harta. Berangkat seorang suami menuju pasar. Ngapain? Mau jualan, mau dagang. Saat dia berangkat diiringi dengan tawakal. Semoga Allah menjadikan daganganku bisa laris. Dia bertawakal kepada Allah, semoga nanti laris. Tawakal mencari dunia. Saya mau tanya, antara akhirat dengan dunia, mana yang tidak lebih jelas bagi hamba?